Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Semua begitu. Pak Guru akan cek kabarnya. Sepertinya ada beberapa yang hadir. Oh, tidak ada Naswa. Kelas sudah hadir. 6. Alfa tidak hadir ya? Alfa, Rasya. Ya, ada Pak. Nilainya ada Aska, Abdul Hadi hadir, ada Fatih sudah hadir juga, Arsal juga hadir. Baik. Lutfi hadir? Lutfi mana? Hadir? Ada ya? Baik. Kalau begitu tidak apa-apa. Satu orang pimpin doa untuk sebelum belajar. Pak Guru tunjuk. Aska bisa? Halo, Aska, silakan pimpin doa. Halo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai mengenai globalisasi. Bentar ya. Tampilannya layarnya sudah tampil ya? Tampil, Ya, Pak. Pak. Ada Iya, Pak. Belajar tema kedua, manfaat globalisasi. Jadi globalisasi itu memiliki banyak manfaat untuk banyak negara. Jadi misalnya saja dengan terbukanya perekonomian antar negara sehingga kita bisa memudahkan ekspor dan impor. Jadi ekspor itu adalah barang dari dalam negeri kita sendiri dijual ke luar negeri, sedangkan impor itu artinya barang dari luar negeri kita beli di sini. Paham ya? Paham. Contohnya lihat gambar di situ. Ada gambar apa di situ? manfaat globalisasi. Ya, orang sedang mengerjakan kayu. Nah, Manfaat. ya, mebel itu kayu dan kursi-kursi nanti yang jadi itu akan dikirim dan dijual di luar negeri. Ya, paham ya? Paham. Kerjasama itu. Nah, baik jadi anak-anak sekalian, selain kita akan belajar mengenai jadi tujuan pembelajaran kita hari ini selain tadi IPS, kita juga akan belajar mengenai teknik eksplanasi. Jadi anak-anakku nanti akan mempelajari sama seperti sebelumnya, yaitu mengidentifikasi topik dan lain-lain. Kemudian ada juga mengenai percobaan nantinya ada penghematan energi, cara menghemat energi nanti akan ada kita pelajari. Nah, untuk yang pertama, sekarang anak-anakku coba amati gambar foto yang ada di sini. Kelihatan tidak ini fotonya? Kelihatan, Pak. Itu gambar Ibu Menteri pada kegiatan APEC. Nah, kira-kira bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC ini dapat disiarkan di semua negara? Ada yang paham? Ada yang tahu? Bagaimana kira-kira? Halo? Ada yang tahu? Nah, Pak Guru kasih clue sedikit. Nah, jadi misalnya ya, ini misalnya pertemuan ini disiarkan, kemudian dikirim ke misalnya televisi atau kemana lagi kira-kira selain televisi? Radio, koran. Radio boleh.
Apalagi? Kalau di HP ya, pakai aplikasi misalnya YouTube, ya itu juga boleh. YouTube. Nah, kemudian kira-kira apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain? Nah, seperti yang tadi. Jadi kita bisa mengimpor atau mengekspor. Mengimpor atau mengekspor bahan-bahan atau barang-barang yang kita butuhkan. Nah, baik. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama, yaitu kita akan mengamati gambar. Belum. Kelihatan di sini gambarnya Bapak Presiden? Kelihatan. Kelihatan. 17. Pak Jokowi mana ya? Yang ini ya, Pak Jokowi. Iya, iya. Ya, ada juga gambar yang sepertinya ini. Ini lebih jelas ya. Ini Pak Jokowi kan? Jelas. Nah, kalian tahu mantan presiden apa ini? Obama. Ya, Obama, betul. Barack Obama. Mantan presiden dari mana? Amerika Serikat. Betul sekali, mantan presiden Amerika Serikat. Nah, sekarang Pak Guru tanya deh, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang peran Indonesia di antara negara Asia pada umumnya dan di negara Asia Tenggara pada khususnya? Jadi gambar yang tadi. Apa yang kalian ketahui kerjasamanya Indonesia? Apa peranannya Indonesia untuk negara lain? Tadi apa? Pemenuhan apa tadi? Ada yang tahu? Kalau kita ekspor-impor berarti apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian jika terjadi konflik, maka Indonesia bisa menjadi sebagai penengah. Ya. Penengah. Kemudian, tahu nggak ASEAN? Tahu ASEAN? Tahu. Iya, tahu, Pak. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri negara ASEAN. Iya. Itu peranannya Indonesia ya. Jadi kita lihat. Jadi anak-anakku nanti akan mencari informasi lain tentang kerjasama politik Indonesia dan negara ASEAN. Identifikasi posisinya, peranannya seperti apa. Boleh kerjasama. Dengar ya, boleh kerjasama dengan temannya. Nanti, kemudian silakan anak-anakku nanti akan membentuk kalian bekerja sama, kemudian nanti kalian bentuk kerjasama dan Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Bapak Guru sudah kirim LKPD-nya kemarin tadi. Sudah, Pak. Nah, nanti di situ ada. Kalian lihat, nanti bentuk kerjasamanya, kalian tulis bentuk kerjasamanya apa. Peranannya Indonesia seperti apa? Misalnya bentuk kerjasama, misalnya ASEAN. Peranannya Indonesia sebagai pendiri negara ASEAN. Nah, itu contoh. Nanti silakan cari yang lain. Nanti anak-anakku bisa mengirimkannya di WA group. Enggak, WA group. Ke WA pribadi Pak. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Pak. Nah, kemudian silahkan siapkan buku tulis. Anak-anakku siapkan buku tulis. Sudah siap? Udah, Pak. Ada nih, Pak. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Nah, sekarang Udah, Pak. nanti akan bacakan sebuah teks. Dengarkan baik-baik, Pak Guru akan bacakan sebuah teks. Kalian akan mendengarkan. Kemudian kalian tuliskan hal-hal penting apa saja yang perlu kalian catat. Kedengaran? Oke, jadi ya ada nanti beberapa paragraf nanti akan Pak Guru bacakan. Silahkan anak-anakku menuliskannya di buku tulis. Ada sekitar 4 ya. Kalau di bukunya atau di bahan ajar yang Pak Guru kirim, kalau di buku tulis itu ada di halaman 52. Ada 4 paragraf itu. Sudah lihat halaman 52?
Sudah, Pak. Ada lihat yang bulat-bulat itu? Yang bulat-bulat? Sudah, Pak. Paragraf 1, Iya, iya, iya. Sudah, Pak. paragraf 4. Sudah lihat? Dimulai, Pak. Halaman 52. Yang ada buku. Oke, sudah, Pak. Dulu, Ya. kelihatan kamera. Sebenarnya ada Pak Guru sudah disebutkan di LKPD. Nah, yang pertama, paragraf pertama disuruh apa? Topik masalah. Salah. Oke, kalau paragraf Masalah. Jelas. ya, kalimat penjelas. Kalau paragraf ketiga, kalimat penjelas juga. Kalimat keempat, paragraf keempat. Oh ya, ada Pak Kumpulan Budi. dan pesan. Penulis. Tidur. Oke, baik. Sekarang bacakan paragraf 1 dulu. Apa tugasnya paragraf 1? Sampai anu ganggu. Topik masalah. Apa tugasnya paragraf 1? Ya, topik. Mencari topik masalah. Topiknya ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Pasang telinganya. Pak Guru bacakan ya. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, mulai. Tunggu dulu, Pak. Oh iya, belum. Pak Guru tunggu. Nah. Dah. Pak. Latihan. Pak Guru mulai. Topiknya dengar. Disuruh cari topiknya, dengar baik-baik. Bahasa Indonesia. Ini, Pak. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Apa, Bu? Pak. Nggak jelas, Pak. Oh, begini bagus. Pak Guru, Pak, matikan dulu semua mic. Iya, kesemati mikir. Muti. Yang lain. Wih, yang mau belajar. Iya, ada Pak Guru. Oke, sudah mute. Sekarang dengar baik-baik. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Jadi seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun, di gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta hari Kamis. Pak Guru ulang ya, Pak Guru ulang. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, jadi seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Sudah ya, sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua, dengar baik-baik. Siap ya. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, nah itu bisa menjadi peranakan, kekanak-kanakan, anak-anak, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia bisa saja ungkapan apa saja.
Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui oleh ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, nah, tidak kaku dan bisa berkembang. Nah, oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi... Oh, maaf ya, paragraf ketiga sekarang. Paragraf ketiga, oleh sebab itu ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Katanya beliau begini, bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebagai bahasa asing saja, ya. Nah, saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tapi bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu jangan diganti. Nah, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Nah, jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Baik, sudah ya. Silakan diaktifkan kembali mic-nya. Sudah Pak, sudah. Halo. Apa? Ada rekamannya ya. Nanti akan ada rekamannya lagi. Nah, sekarang anak-anakku coba perhatikan di halaman 55 buku cetak kalian. Berapa, Pak? Halaman 55 di buku cetak atau di bahan ajar yang Pak Guru sudah kirim. Lihat. Sudah lihat? Iya. Halaman 55. Yang belakangan ini banyak bermunculan. Sudah lihat? Sudah. Nah, Iya, sekarang, sudah. anak-anakku silakan baca artikel itu tentang penghematan energi. Di situ ada 2 paragraf, jadi mungkin Pak Guru tunggu sekitar 2 menit saja ya. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dibaca. Berapa? Ada temannya yang lain. Pak. Bentar ya, kita tunggu temannya. Aska. Sudah semua? Iya Pak. Sudah. Nah, baik. Sudah, Pak. Sudah. Bentar ya. Nah, sekarang di situ kalian tadi sudah membaca artikelnya. Nah, sekarang Pak Guru yang akan tanyakan di situ ternyata masyarakat kita itu masih harus memiliki sikap-sikap untuk menghemat energi listrik. Nah, apa saja caranya? Ada yang bisa kasih contoh? Mematikan lampu saat siang. Betul sekali. Siapa tadi? Abdul Hadi ya? Iya. Ya, benar sekali, betul jawabannya. Jadi mematikan lampu saat siang.
Kemudian di sini Pak Guru ada lagi memilih alat listrik yang berdaya rendah. Nah, yang bagian berdaya rendah, yang kecil wattnya, tapi tetap fungsinya bagus. Sebentar akan ada percobaannya. Kemudian yang kedua, gunakan alat listrik yang hanya yang hanya dinyalakan saat diperlukan, seperti yang tadi Hadi sebutkan. Contoh yang lainnya yaitu tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari, hanya yang dipakai saja. Lampu hemat energi sudah tadi sama hampir dengan nomor 1. Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Nah, kayak tadi contohnya lagi Abdul Hadi. Katanya kalau siang lampunya dimatikan. Kenapa dimatikan? Memang hemat energi. Supaya hemat energi karena sudah terang juga kan? Sudah terang. Jadi tidak perlu lagi. Nah, contohnya kayak sekarang Pak Guru enggak lihat di belakang sini, ya itu Pak Guru tidak nyala lampunya. Kenapa? Karena sudah terang. Untuk Bapak sudah kelihatan dengan jelas. Nah, ini tipsnya lagi. Kalau menyetrika pakaian, sekalian dalam jumlah yang banyak. Satu. Kira-kira apa lagi? Ada lagi enggak yang tahu? Apalagi cara-cara yang hemat energi? Mematikan TV saat tidak ditonton. Betul. Apa tadi itu? Surya. Bagus sekali Surya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, Surya itu sudah benar. Jadi pada saat kalian sudah selesai atau tidak menggunakan televisi ya dimatikan. Sama seperti kipas. Kalau kalian tidak gunakan, kalau tidak perlu ya dimatikan saja. Misalnya pada saat hujan, ya tidak mungkin mau dinyalakan kipasnya kan? Nah, hanya diperlukan saat itu saja. Ya, jika rumahmu menggunakan pompa air, digunakanlah seperlunya saja. Ada yang pakai pompa di rumahnya? Ada, saya Pak. Nah, tidak menghidupkan pompa ya. Ada yang pakai kulkas. Nah, ini biasa. Kalau ada kulkasnya, sebentar dibuka lagi. Kemudian pada saat ditutup, kurang rapat. Sehingga apa yang terjadi? Bocor. Boros. Karena uapnya akan keluar terus. Nah, jadi ini tadi adalah contoh-contoh cara untuk menghemat energi listrik. Jadi silakan ditulis atau nanti bisa di screenshot dulu di HP-nya baru kita lanjut. Itu saja ya. Sudah. Ini lupa. Sebentar akan ada video pembelajaran yang akan Pak Guru kirimkan. Tadi juga sudah Bapak Guru kirimkan juga yang link YouTube-nya. Pak Guru akan tampilkan di sini. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Kita akan mencoba membuktikan lampu mana sih yang hemat. Kira-kira di rumah kalian menggunakan lampu jenis apa ya? Jenis lampu ada 3 ya, yaitu lampu bohlam, lampu neon, kemudian lampu LED. Pada hari ini kita akan membuktikan, pertama adalah percobaan mengenai kecerahan. Lampu manakah yang lebih cerah dan lampu manakah yang lebih redup. Lalu percobaan yang kedua adalah kita akan mengukur panas dari ketiga lampu setelah didiamkan selama 5 menit. Jadi semakin panas lampunya, maka otomatis lampu tersebut membutuhkan energi yang lebih banyak. Jangan lupa sebelum kita melakukan percobaan, tangan kita harus tetap kering ya. Lalu jangan lupa untuk minta bantuan kepada orang tua supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan ya. Oke, alat dan bahannya yang pertama adalah ibu memiliki 1 buah kardus bekas, kemudian terminal yang sudah dicolokkan ke listrik ya. Terminalnya seperti ini, boleh terminal yang bulat atau apa saja yang ada di rumah. Ada dudukan lampu yang sudah menyambung dengan colokannya di sini, ya. Di sini sudah ada saklarnya, ya. Jadi ibu tidak akan menggunakan lampu dengan baterai, tetapi lampu listrik langsung. Jadi ibu menggunakan dudukan lampu yang sudah ada colokannya langsung, nanti akan dihubungkan ke stop kontak, kemudian ada saklarnya supaya memudahkan ketika mematikan dan menyalakannya. Tak lupa bahan yang paling utama yaitu lampu bohlam.
ya, seperti ini lampu bohlam 5 watt, lampu neon 5 watt ya. Karena lampu bohlamnya sudah ada di rumah, dulu membelinya ibu Rp5.000 ya, lampu bohlam 5 watt. Lalu ini ada lampu neon, harganya 8.000. Jadi jika beda merek, beda lagi harganya ya. Nah, kebetulan yang lampu 5 watt tadi itu ibu membelinya 5.000. Lalu ini lampu neonnya itu 8.000. Kemudian yang terakhir adalah lampu LED 5 watt juga. Jadi semuanya lampunya harus sama ya wattnya, seperti ini. Mungkin nanti modelnya bisa berbeda-beda asalkan LED 5 watt. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan menguji cobakan lampu-lampu yang tadi. Pertama, siapkan terminal. Lalu kita masukkan dudukan lampu ke terminal, kita colokkan ya. Setelah itu, mari kita hubungkan lampunya ke dudukannya. Lalu kita nyalakan. Nyalanya seperti ini ya. Lampu bohlam berwarna kuning. Jika permukaan lampunya dipegang akan terasa panas. Ya. Mari kita matikan lagi. Kita lepas, lalu kita nyalakan ke lampu yang kedua, yaitu lampu neon. Oke, nyala lampu neon berwarna putih, ya bisa dilihat. Nah, lebih putih dari yang kalian lihat. Nah, ini lebih putih ya. Ketika dipegang, lampunya tidak terlalu panas. Lalu yang terakhir, kita lihat nyala lampu dari lampu LED. Lampu neon dan lampu LED sama-sama berwarna putih, namun di sini bisa kita lihat perbedaannya, lampu LED lebih terang daripada lampu neon. Dari segi kecerahan, lampu LED memiliki kecerahan paling tinggi, jadi lampunya lebih terang daripada lampu neon. Lalu lampu bohlam, jika diurutkan kecerahannya, yang pertama yang paling cerah ke yang redup, maka dapat diurutkan nomor 1 adalah lampu LED, yang kedua lampu neon, kemudian yang ketiga adalah lampu bohlam. Yang kedua, kita akan mengamati selama 5 menit lampu manakah yang lebih panas jika didiamkan selama 5 menit. Nah, berdasarkan itu kita bisa melihat semakin panas maka membutuhkan energi yang semakin tinggi. Berdasarkan pengamatan yang kedua, lampu yang paling panas adalah lampu bohlam, kemudian lampu neon, yang ketiga adalah lampu LED. Nah, berdasarkan harga, lampu bohlam harganya cukup murah, Rp5.000, lalu lampu neon Rp8.000 lebih mahal, dan lampu LED lebih murah, yaitu Rp5.000. Kesimpulannya adalah ternyata lampu yang lebih cerah adalah lampu LED. Kemudian lampu yang lebih hemat energi tadi karena tidak terlalu panas ketika didiamkan, yaitu lampu LED juga. Dan yang ketiga, lampu yang paling murah adalah LED. Tadi walaupun tadi LED dengan bohlam itu hampir sama, namun harga ini tergantung pada merek dari lampunya ya. Nah, secara keseluruhan, maka ibu menyimpulkan lampu LED lebih hemat dalam pembelian, harganya lebih ekonomis, kemudian lebih hemat energi. Jadi, lampu yang ibu sarankan untuk digunakan di rumah adalah lampu LED. Terus dulu. Nah, jadi itu tadi pastinya video yang tadi itu adalah video percobaan. Jadi anak-anakku sekalian nanti akan membuat laporannya di LKPD yang Pak Guru kirimkan. Jadi ada nanti kalau di buku LKS kalian itu di buku itu ada halaman 57. Coba lihat. 57 di Kira. Ya ada Pak. Iya ada Pak. Ya. Jadi
itu kalian nanti akan menuliskan nama percobaannya, kemudian tujuannya apa tadi disebutkan, kemudian alat dan bahannya tadi apa saja. Nah ini dia. Ini nama percobaannya tadi apa, tujuannya tadi apa. Ada tadi itu ibu gurunya bilang untuk apa begitu. Kemudian alat dan bahannya apa saja, lampu apa saja alat. Langkah kerja, Pak gurunya, ibu gurunya ngapain tadi? Pertama-tama, tadi dia bilang begitu. Pertama-tama ini. Semua langkah-langkahnya kerja, silakan. Kemudian kesimpulan apa yang kalian dapat dari situ? Paham ya? Kesimpulan. Ya, nanti hasil tulisannya ini merupakan tugas ketiga kalian. Hasil tugasnya ini nanti, ingat kalian kirimkan ke WA Pak Guru. WA pribadi Pak Guru. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor Kalau urut. 57 aja yang ditulis toh. Kenapa nah, Surya? Apa sih yang ditulis? 57 saja ditulis. 57, semua itu yang ada di WA anak kirim, Pak. Ada tadi 3. Kan ada di LKPD. Nanti dikerja semua itu. Ada tadi di LKPD. Ada nanti di LKPD Pak Guru kirimkan. Ada tadi ya, Pak Guru kirimkan. Nanti Ada, lihat. Pak. Nggak ada. Nah, jadi cukup semua materi kita hari ini. Nah, kita simpulkan dulu, refleksikan dulu apa-apa saja yang kalian pelajari hari ini. Mulai dari IPS tadi pelajarannya tentang apa? Mulai dari bahasa deh. Hemat energi. Belajar apa saja tadi? Hemat energi. Nah, tadi itu IPA hemat energi. Apa saja coba ASEAN. hemat energi? ASEAN. Oh, ada tadi ASEAN. itu IPS. Apa lagi? Teks, eksplanasi. Disuruh cari apa tadi? Cari topik, Penjelas. ya, Penjelasan. jelas dan Bulan. betul sekali. Kalau hemat energi tadi deh, Pak Guru coba gali-gali lagi infonya. Kalau contoh-contoh menghemat energi apa-apa saja? Mematikan TV saat tidak digunakan. Matikan TV saat tidak digunakan, apalagi? Mematikan lampu saat pagi. Pagi atau siang? Siang. Ya, boleh mulai pagi. Benar sekali, Surya sudah benar. Bahwa mematikan lampu pada saat pagi atau siang juga. Apalagi? Tidak terlalu lama membuka kulkas. Ya, Ah. gas. Jadi pada saat ditutup juga harus rapat. Paham ya? Oke, bagus sekali. Tadi Abdul Hadi ya, kalau tidak salah. Ya, sudah bagus semua. Baik. Nah, jadi kegiatan hari ini sudah cukup sampai di sini. Menggunakan air secukupnya. Selamat datang. Ini Fatir sudah dari tadi ya? Oke, tidak apa-apa. Sekarang coba karena sudah selesai semua, silahkan satu orang pimpin doa. Fatir, mana Fatir? Oke, coba Abdul Hadi pimpin doa. Teman-temannya sebelum setelah selesai belajar. Doa pulang saja. Baik, Abdul Hadi silahkan. Sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri. ini berdoa. Tidak tahu, Ki. Tawakal tuh. Jangan saya. Ya. Arsen. Ya, berdoa dimulai. Bilang saja berdoa dimulai. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Selesai ya. Baik, Pak Guru rasa cukup sekian. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi